Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fisabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hadir hari ini bertepatan tanggal 11 Januari atau sama dengan 11 Rajab juga 1446 Hijriah, 49 hari insyaallah menuju Ramadan. Mudah-mudahan selalu keberkahan Allah Subhanahu wa taala terlimpah kita di bulan haram ini, bulan yang sangat dimuliakan. Mudah-mudahan insyaallah kita jaga diri kita, keluarga kita, jangan sampai di bulan haram kita lalai. Jaga baik-baik, jaga penglihatan kita, pendengaran kita, bahkan hati kita, ucapan kita, sehingga di bulan Rajab ini kita punya tabungan yang cukup untuk kemudian kita dipantaskan, dipertemukan nanti di Ramadan. Mungkin ada orang yang sampai pada bulan Ramadan, tapi karena dia nggak punya tabungan cukup, dia cuma hadir di Ramadan dengan fisik, ya. Dia tidak punya persiapan yang terbaik. Makanya perbanyak puasa sunnah, perbanyak tilawah, kalau bisa menghatamkan 1-2 kali khatam pada bulan Rajab ini. Jaga malam-malam kita, bangun lebih awal. Mudah-mudahan walaupun belum Ramadan, tapi nuansa ibadah itu sudah mulai kita laksanakan pada bulan Rajab ini. Jamaah sekalian, salah satu yang paling penting dilakukan oleh seorang kepala keluarga itu adalah memberikan rasa optimis dalam keluarga. Makanya kalau seorang bunda itu menangis wajar. Bunda dengan air mata itu udah jadi warna kehidupan. Yang tidak boleh itu seorang ayah. Ayah itu tidak boleh menangis. Karena kalau sampai seorang ayah itu menangis, maka runtuhlah rasa, keyakinan, harapan keluarga itu. Bukan berarti seorang ayah tidak boleh menangis, tapi kalau menangis tidak boleh di hadapan anak-anak. Bahkan seorang suami tidak boleh menangis di hadapan seorang istri. Istrinya pun tidak boleh tahu kalau dia lagi rapuh. Karena harapan itu ada pada seorang ayah. Awal miladiah 2025 dengan tantangan yang tidak sedikit, tapi seorang kepala keluarga dituntut punya rasa optimis yang kuat. Dalam Islam ada yang disebut dengan ar-raja, dan bagi seorang mukmin berharap itu bagian daripada keimanan. Gak boleh ada orang beriman tidak berharap surga. Tanda keimanan seseorang itu punya harapan pada surga. Sebaliknya orang kafir tidak punya harapan.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 7 dan 8? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami, waradu bil hayati dunya, karena mereka sudah merasa cukup dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, bahkan saking cukupnya mereka sudah merasa tentram dengan kehidupan dunia. Ini bahaya nih Pak. Padahal dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau orang kafir, dunia itu selama-lamanya. Begitu. Walaupun kadang-kadang fenomena kehidupan mereka merasakan bahwa dunia itu enggak selama-lamanya. Apa yang terjadi di California, LA, bukan Lenteng Agung ya. Ya, kita lihat bagaimana kebakaran itu udah kayak neraka. Dan yang terbakar tuh rumah-rumah mewah yang harganya ratusan miliar. Masya Allah. Ya, ada satu lembaga yang mencatat kerugiannya 2 kali lipat daripada bantuan militer yang disumbangkan Amerika kepada Israel. Jadi pada kurang lebih 6 bulan yang lalu, apa 7 bulan yang lalu, salah satu tempat di mana tornado menghajarnya itu adalah pusat perawatan pesawat-pesawat yang selama ini dikirim ke Israel. Itu pun hancur. Kerugiannya juga mencapai angka 1.000 triliun. Sekarang kerugiannya juga hampir menyentuh harga 1.000 triliun. Jadi harusnya mereka menyadari ya, kalau kata Biden, terbayang, teringat saat-saat perang. Ya, wah luar biasa. Jadi bapak-bapak sekalian, orang-orang kafir mereka memang tidak punya harapan berjumpa dengan Allah. Pak, masuk surga itu indah, tapi berjumpa dengan Allah jauh lebih indah. Itu dia. Jadi orang beriman tuh harus sampai pada liqa'ana, berjumpa dengan kami, kata Allah. Ya. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempat kembalinya pasti neraka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang selama ini mereka kerjakan. Sebaliknya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim, orang-orang beriman dan mereka mengerjakan amal soleh, Allah tambahkan mereka hidayah dengan keimanan yang ada pada mereka. Jadi kata ulama tafsir, kalau kita sholat itu Pak, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Kemarin sudah subuh Ustaz, kemarin sudah zuhur, kenapa sholat lagi? Itu namanya yahdihim biimanihim, mereka bertambah hidayah dengan keimanan itu sendiri. InsyaAllah bapak-bapak sekalian, maka tidak boleh ada rasa pesimis. Orang beriman itu dilarang, wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kata ulama, jangan bersandar pada keadaan. Jangan bersandar pada keadaan, teruslah besarkan harapan. Allahu Akbar. Ulangi, jangan bersandar pada keadaan. Ini tiang-tiang ini kokoh, tapi kalau roboh habis. Ya, yang suka nyandar selonjoran lagi, masya Allah. Ya, jangan pernah bersandar pada keadaan. Jangan lihat dirimu bukan siapa-siapa. Jangan nggak ada akal, nggak usah. Jangan pernah bersandar pada keadaan, tapi teruslah besarkan harapan. Ya. Nabi SAW punya masa-masa susah. Ya, kata ulama, masa yang paling sulit itu adalah amul husni. Tapi ini dibantah oleh ulama yang lain juga. Amul husni itu masa susah yang secara fisik. Amul husn, tahun, husn kesedihan. Karena di tahun yang sama wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Justru Allah sengaja mewafatkan Abu Thalib. Allah sengaja mewafatkan Khadijah supaya Nabi kita tidak bersandar pada dua orang ini, yang satu secara finansial dan psikologis,
seorang istri, ya, Khadijah dengan segala pengorbanannya, dan yang satu adalah secara sosial dan keamanan. Gak ada laki-laki Arab yang berani menyentuh Nabi selama Abu Thalib hidup. Tapi dua-duanya Allah wafatkan, ya, supaya Muhammad sadar tempat bersandarmu bukan mereka. Begitu. Tapi kata ulama, masa yang paling sulit bagi Nabi bukan amul huzn, tetapi putusnya wahyu. Wahyu itu sempat terhenti sampai 10 bulan tidak turun. Sampai orang-orang kafir Quraisy mulai berkata, Muhammad sudah ditinggalkan oleh setan. Bayangkan. Tapi apakah Nabi kemudian merasa berat? Berat. Tapi Nabi tetap optimis. Sampai kemudian turun Quran surat Ad-Duha. Makanya jangan tinggalkan surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ayat pegangan ini, Pak. Ma wadda'aka, Tuhanmu tak pernah meninggalkanmu. Ya, Tuhanmu tidak pernah membencimu. Apa sih yang kita khawatirkan di dunia ini? Selama Allah tidak meninggalkan kita, selama Allah tidak membenci kita, sudah cukup dalam kehidupan ini. Gak usah mikir yang lain, Pak. Penting bagi kita ini, Pak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Makanya Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat, kehidupan akhirat itu selalu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Cuma Nabi kayak dibangkek sama Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ingat Muhammad, dulu kamu yatim, kau lahir tak punya ayah, kami yang memelihara. Wa wajadaka dhalan fahada. Ingat Muhammad, dulu kau tersesat, tidak punya petunjuk, tidak punya pegangan, kami yang memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ingat Muhammad, kaummu dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami yang mencukupimu. Makanya kata Allah, wa ammal yatim, adapun terhadap anak yatim, insyaallah Pak Rahim masih ada bapak. Yatim ini Masya Allah. Tolong Pak Ketua Yayasan, ini banyak yatim di sini, ya. Wa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap kerabat, terhadap peminta-minta, hati-hati. Kalau saudara sudah datang ke rumah itu sudah dengan kehormatan dia bawa, maka jangan sampai diabaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau mau di-share di grup itu bukan karena sakit. Ada orang tuh kalau sakit di-share ke semua grup. Tapi kalau lagi dapat bonus, diem aja dia, Masya Allah. Ya, kalau kemarin akhir tahun bonus nggak ada berita ke Ustaz, ya. Coba kalau lagi sakit, Ustaz mohon doain Ustaz lagi dirawatin, Masya Allah. Ini jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang kamu rasakan, makanya bapak-bapak jangan dulu pulang habis subuh ini, nanti ada ini sedikit, kebetulan kemarin ada rezeki, ada nikmat, nah gitu ya. Cuma nggak ada lagi kari sekarang, karena yang suka bikin udah nggak ada, ya Masya Allah. Begitu. Biasa kan Ustaz jangan dulu pulang, Ustaz ada kari, ya. Masih ada yang bikin lagi itu, ya. Ya. Abang kita udah nggak ada. Nah, bapak-bapak sekalian, diakui oleh kita, memang salah satu problem itu adalah ada orang memang secara mental kalau ada tantangan itu biasanya rapuh. Maka sedikit kita belajar, Pak. Dulu waktu awal-awal menikah ada buku yang kita beli. Judul bukunya apa ini, apa itu. Karena dulu belum ada Google searching, Pak. Tapi buku itu masih terawat. Dia tinggi, berwarna, lux, mahal buku itu. Tahun-tahun 90-an harganya sampai dengan 14 juta. Karena tebal sekali buku, 120 meter, 120 cm, semeter 20, lux. Apa aja anak nanya bisa kita jawab. Begitu Pak, supaya kita nggak dilihat ini ayah tahu nggak. Jadi kita punya buku itu bagus.
Nah, salah satu isi buku itu adalah menceritakan beberapa karakter hewan. Misalnya, apa perbedaan banteng sama sapi? Sapi dan banteng sama kaki 4. Dua-dua punya tanduk. Cuma sekarang banteng lagi ngamuk ya, gitu aja gitu. Nah, bapak-bapak sekalian, bedanya banteng sama sapi itu kalau di tengah lapangan tiba-tiba datang badai, itu penyikapannya beda. Banteng akan lari menuju arah badai datang. Sapi akan lari menjauh dari mana arah badai datang. Siapa yang lebih beresiko? Banteng. Bisa jadi dia tersapu oleh badai, cedera dan sebagainya. Tapi itu pilihan banteng memang berat. Tapi cepat dia meninggalkan, berpisah dengan badai. Karena ketika badai datang, dia datang menerjang. Badai pergi, dia juga pergi. Cepat selesai. Mungkin ada cedera, tapi cepat selesai. Tapi sapi, Pak, yang lari dari badai dikejar oleh badai, Pak. Gitu ya. Menghindari masalah hanya akan melahirkan masalah-masalah yang lain. Jadi dari sononya kita ini sudah memikul masalah, Pak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu waktu penciptaannya Allah udah pakaikan ini masalah. Setiap orang ini ada masalah. Jangan lihat di muka wajah-wajah ini banyak masalah ini. Mau nikah lagi tapi nggak dapat izin, masalah. Ya, jadi kita ini punya masalah, Pak. Hanya penyikapan masalahnya itu berbeda-beda. Terserah Bapak mau jadi banteng apa mau jadi sapi. Saya kira sekarang banteng lagi ngamuk, diobok-obok ya, gitu. Yang kedua, Bapak-bapak, ibu-ibu, kapan terakhir makan ikan salmon? Belum diundang, Ustaz. Tunggu undangan biasanya. Saya diundang sama direktur rumah sakit. Ustaz, mampir Ustaz. Karena dia tahu saya bawa jamaah, mampir. Dia tinggal di Darut Taqwa. Darut Taqwa kan depan pintu masjid. Mampir, Ustaz, saya sudah bayar ini. Ustaz jangan takut, gak ada yang subhat, halal, dan saya sudah bayar ini. Masya Allah. Ustaz mau makan apa? Saya mau makan yang gak ada di hotel saya. Itu aja. Kalau gitu Ustaz, ini Ustaz, salmon cuman ada di sini. Wah, Masya Allah. Salmon itu salah satu ikan yang paling disukai oleh orang Jepang. Orang Jepang itu, Pak, negara paling tinggi mengkonsumsi ikan. Pekan kemarin viral. Ya, pertama terjual 1 miliar kalau rupiah. Itu ikan tuna terbesar. Ya, tetapi yang termahal tentunya tetap ikan salmon. Kalau dari sisi kandungan gizi, sebenarnya ikan kembung kita jauh lebih baik daripada salmon. Sayangnya kembung kita selalu digoreng. Yang kedua, kembung kita kalau diperiksa di lab itu hampir pasti ada kandungan merkuri. Ya, karena beberapa laut kita hampir semua sudah tercemar dengan tambang. Jadi kalau ada ikan kembung itu usahakan sop atau paling ekstrim dibakar, jangan digoreng. Karena kandungan ikan kembung itu ternyata jauh lebih baik daripada salmon. Salmon yang kita makan Pak sekarang itu impor dari Eropa, bukan dari Jepang. Orang Jepang tidak makan salmon Eropa. Apa beda salmon Eropa sama Jepang? Orang Eropa memakan salmon menunggu masa bertelur salmon. Salmon itu di laut dalam, Pak. Tapi kalau dia bertelur, dia akan mencari sungai-sungai yang muaranya dingin. Maka banyak lari ke Eropa. Tapi orang Jepang tidak mau makan salmon yang bertelur karena kandungan tubuhnya 80% lemak. Orang Jepang memakan salmon laut dalam. Problemnya adalah salmon itu tidak boleh disimpan di lemari es.
Dia harus ditampung di bak penampungan supaya sampai di pantai Jepang dia tetap hidup. Problemnya setelah mereka dijaring, dimasukkan di bak-bak penampungan, jarak dari laut dalam ke pantai-pantai Jepang itu membuat banyak salmon yang mati. Bahkan rata-rata di atas 60% salmon itu mati. Sehingga angka keekonomiannya jadi rugi. Sampai seorang nelayan yang ikut penangkapan salmon menemukan cara yang sederhana. Apa itu? Di saat teman-temannya menjaring salmon, dia memancing ikan hiu. Dan dia mendapatkan beberapa hiu kecil. 2-3 ekor ditaruh di satu bak penampungan. 2-3 ekor ditaruh di. Apa yang terjadi? Karena ada hiu di tengah-tengah salmon, tak ada satupun salmon yang diam. Semuanya bergerak, muter terus. Kenapa? Ada ancaman. Masya Allah. Ada hiu. Dan apa yang terjadi? Ketika sampai di pantai-pantai Jepang, salmon itu Pak, karena dia bergerak terus, sampai 90% tetap hidup. Masya Allah. Apa pelajarannya Pak? Kita butuh ancaman hiu-hiu dalam kehidupan. Istri yang cerewet itu hiu. Justru bersyukur istri yang cerewet itu. Salah naruh handuk, mulai mukadimah. Masya Allah. Justru istri yang mana itu kita butuh. Kenapa? Selama dia itu hiu, itu yang membuat hidup kita disiplin, teratur. Betul, Bu? Betul. Tetangga yang rese, itu hiu. Hiu itu. Di kantor pimpinan kurang objektif, hiu itu dia. Ya, begitu aja. Punya besan yang provokator, hiu itu, hiu. Pokoknya hidup ini ternyata kita butuh ancaman-ancaman itu Pak. Karena nggak ada ancaman gitu, karena memang kita hidup biasanya ditekan dulu baru kita bangkit. Bukankah dulu kuliah kita begitu? Kalau nggak ada ujian nggak belajar, ya SKS sistem kebut semalaman. Kalau nggak ada ancaman DO nggak selesai itu skripsi, nggak selesai itu tesis, ya. Jadi memang hidup ini butuh ancaman-ancaman seperti itu. Makanya coba kita lihat dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW, ada gak Nabi yang tenang? Semuanya penuh dengan ujian. Ya, semua penuh dengan ujian. Persoalannya, gimana Ustadz sebagai seorang ayah, seorang bunda bisa memberikan rasa tenang, bisa memberikan semacam apa ya? Hiduplah dengan harapan yang lebih baik, sehingga anak-anak itu punya keyakinan. Lihat bunda itu, masya Allah, ya masa depan. Bukan lihat bunda, waduh masa lampau. Ya nggak boleh begitu. Tiap kali dia melihat orang tua itu tergambarlah masa depan. Nah, ada 3 hal yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa hidup dengan harapan yang lebih baik lagi. Ingat apa tadi mukadimah? Jangan pernah bersandar pada keadaan, tapi besarkan harapan. Ya. Kita lihat di luar masih gelap. Apakah akan gelap terus? Tidak. Sebentar lagi fajar merekah, ya, matahari pasti akan terbit. Maka kehidupan baru segera mulai. Bapak-bapak sekalian, ini nasihat Nabi kepada seorang sahabat, dan ini kata kuncinya, membangun harapan yang lebih baik. Nama sahabatnya Muaz bin Jabal. Kata Nabi, tak ada dari golongan umatku yang lebih tahu mana yang halal, mana yang haram kecuali Muaz bin Jabal. Jadi kalau kita buka kitab-kitab hadis, banyak sekali hadis, salah satunya dari Muaz bin Jabal. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz? Ini hadis ini sangat masyhur ya, dari sahabat Abu Hurairah
Rasulullah SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal. Kata Nabi, ya Muaz, wahai Muaz, la tatruka, jangan pernah engkau meninggalkan, taraka, tatruka, jangan pernah engkau meninggalkan, biduburi sholat, dubur itu belakang. Apa dubur sholat? Innaka hamidum majid, jangan langsung salam, ya, karena banyak doa yang masyhur, hadis Bukhari, minta pada Allah 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, kalau Muaz ini karena orang paling tahu mana halal mana haram. Muaz itu kalau makan, Pak, dia akan pastikan makanan ini halal apa haram. Masya Allah. Makanya disebut bapak fikih dunia, Muaz bin Jabal. Dia selalu memperhatikan ini halal apa haram. Masya Allah. Di zaman sekarang kata orang, Ustadz boro-boro halal, haram aja susah sekarang. Masya Allah. Jadi ini udah sampai pada level penyakitnya berbahaya. Apa kata Nabi? Ya Muaz, la tatruka biduburi salat, jangan kau tinggalkan di ujung salatmu. Apa itu? Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hafal? Apa nggak dibaca? Rugi. Ustadz, apa ini kaitannya dengan harapan? Jangan pernah bicara harapan kecuali 3 perkara ini ada pada kita. 1, Bapak-bapak lihat redaksinya beda. Allahumma inni as'aluka dengan Allahumma a'inni. Kalau as'aluka, ya Allah aku mohon padamu. Kalau ini a'inni, aku minta tolong padamu. Kira-kira mana lebih kuat? Pak Haji, saya minta sesuatu, Pak Haji, boleh? Tapi kalau bahasanya, Ji, boleh nggak? Haji, tolong saya. Minta tolong tuh lebih kuat. Kalau minta, boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sampai sudah minta tolong, keterlaluan kalau Pak Haji nggak nolong. Ya gitu. Apa tuh permintaannya? Ala dzikrika. Masya Allah. Karena Muaz yang diajarkan supaya Muaz tidak halal haramnya tidak putus, maka kata Nabi, mintalah tolong kepada Allah ala dzikrika, selalu dapat mengingat Allah. Hidup kita cuma 2, kalau nggak ingat Allah, lalai daripada Allah. Bapak-bapak, kenapa kita kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu Pak, hati itu kayak plong. Kenapa? Karena puncak daripada mengingat Allah itu adalah sholat. Waladikrullahi akbar. Zikir, mendirikan sholat itulah yang paling besar. Aqimis sholata lidzikri. Surat apa itu? Toha. Surat 20 ayat 14. Innani anallah. Ingat ini ayat Pak, catat baik-baik. Ini dalil kalau orang tanya kenapa Tuhan kalian panggil Allah. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Ya, Toha ayat 14. Innani anallah. Hei. Sungguh ini aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang boleh kalian sembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah hanya kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri. Dengan cara apa? Mendirikan sholat supaya kalian mengingatku. Masya Allah. Makanya kenapa dalam Islam istainu bisabri wassalat. Cara minta tolong itu sabar dan sholat. Sabar itu sikap, sholat itu action. Action pertama, back to Allah. Bagaimana kembali kepada Allah? Dirikan sholat. Karena kau dirikan sholat dalam rangka lidzikri,
Dulu tuh waktu pertama sekali Ustadz Sambo bikin pelatihan sholat khusyuk, itu bikin di tempatnya apa ini? Di Puncak. Bukan di Puncak itu siapa? Di tempatnya aktivis kita ini, sarjana hukum, sekarang udah profesor, siapa namanya, pengacara Egi. Di tempatnya Egi itu dibikin di Puncak sedikit, belok kiri ke atas, apa namanya itu, Egi punya villa situ. Ciawi naik ke atas sedikit, pas turun belok kiri ke atas tuh. Pak Egi punya villa di situ. Nah, ada ibu-ibu kita ini ikut dia. Pas habis ikut, Selasa ngaji, saya jadwal. Gimana Bu kemarin pelatihan sholat khusyuk? Ustaz, seumur hidup baru kemarin tuh saya sholat luar biasa. Terus ibu kalau sholat ingat siapa? Ingat Ustaz Sambo. Lah, nggak boleh ibu. Kenapa ingat Ustaz Sambo? Ya mungkin kalau Ustaz Sambo yang ngajarin, jadi ingat Ustaz Sambo. Akimi sholat, tali dzikri untuk ingat Allah. Iya Ustaz, soalnya saya ingat Ustaz Sambo, saya belum bayar. Makanya kalau ikut pelatihan, lunasin dulu. Masya Allah. Ini jadi cerita itu ya, tapi saya tidak sebutkan ibunya siapa itu. Pokoknya kalau mau ikut pelatihan tuh lunas, biar berkah ilmunya ya, begitu. Jadi bapak-bapak, memang Ustaz kalau kita tidak ingat Allah, kalau orang tidak ingat Allah, nggak ada harapan. Apapun yang kita lakukan ketika kita tidak ingat Allah, kehilangan segala-galanya. Apa kata Allah? Al-Hasyr surat 59 ayat 19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ini larangan. Nasullah itu nggak boleh kita lupa kepada Allah. Orang kalau lupa kepada Allah, Allah bikin dia lupa pada dirinya sendiri. Makanya yang bahaya itu lupa diri. Orang lupa pada Allah, lupa dirinya. Kalau sudah lupa diri, apa kata istrinya? Maaf ayah, kau bukan yang dulu lagi. Ayah dulu ngajak mama ke toko emas, sekarang boro-boro. Masya Allah. Mungkin tadi nih Ustaz ya. Jadi jangan sampai kita lupa kepada Allah. Allah bahkan menyebut orang yang lupa kepadanya, ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Gak ada ketenangan kecuali kita ingat kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Ingat kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi Pak nih. Jadi kata orang, gimana Ustaz orang tuh sholat bisa tenang? Kita tuh sholat karena kita ingat Allah. Ketika kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Disitulah puncak ketenangan. Terasa banget, ya Allah, nampak benar ya Allah, Engkau melihatku. Itu yang membuat kita terasa nyaman. Orang kalau udah yakin ada Allah Pak, apapun persoalan pasti dia melewati. Punya harapan. Itu Pak. Sebaliknya orang yang lupa kepada Allah, maka Allah membuat dia lupa pada dirinya sendiri. Dia gak kenal lagi potensi dirinya. Dia gak ingat lagi kebaikan-kebaikan dirinya. Hilang semuanya. Itu. Makanya gak boleh itu suka dengar-dengar lagu-lagu tempo dulu itu. Gak boleh sama sekali. Ya, apalagi siapa itu ya? Hilang harapanku. Hilang. Nah, itu lagu-lagu setan semua itu. Gak boleh hilang harapan Pak. Itu. Pak Nanang Abdul Manap tuh anaknya masih di Finlandia. Apa kata Pak Nanang? Ustaz, pola kehidupannya luar biasa.
Finlandia salah satu negara di dunia yang tingkat kebahagiaan warganya paling tinggi. Finland, Norway, Denmark, negara-negara Skandinavia. Tetapi coba buka data, klik 5 negara paling tertinggi angka bunuh dirinya, termasuk Finlandia. Negara warganya merasa paling bahagia, tapi tingkat bunuh dirinya cukup tinggi. Di kita di Jakarta ada, namanya apartemen Kalibata. Tapi alhamdulillah 2 tahun terakhir sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena ada satu menara di apartemen itu, pas lantai 8. Saya lupa menara C apa D ya itu ya. Itu tempat di mana mereka memilih untuk loncat dari situ. Walaupun persoalan dari mana, pasti dari situ. Karena itu seperti apa ya, ritualnya mereka. Oleh pihak pengelola sekarang dipasang ram-ram yang tebal. Jadi karena itu akhirnya belum ada lagi orang bunuh diri, Pak. Lantai 8 tuh 8 kali 4 32 meter. Itu kira-kira remuk nggak itu? Itu Pak ya. Jadi di kita ini Jepang tuh negara tingkat kebahagiaan, bahkan ada 2 kota di Jepang umurnya rata-rata 90-100. Tapi angka bunuh dirinya cukup tinggi. Bahkan di Asia, Jepang sama Korea itu cukup tinggi angka bunuh dirinya. Kalau di Jepang, mereka punya keyakinan yang waktu saya diundang mahasiswa Jepang tuh, saya titip kepada mereka, coba kalian rubah akidah mereka. Apa akidah mereka? Harakiri. Kalau salah, malu, bunuh diri. Kita rubah jadi harakana. Ya, karena di Islam ada taubat. Ya. Orang yang bersalah bukan berarti kiamat. Ya, kalau dia salah kembali kepada Allah. Kan kita lihat ayat Quran, Pak. Coba kita lihat teori salah. Kalau salah apa yang dilakukan? Al-Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang-orang yang apabila berbuat keji, ini mengkhianati istri dan sebagainya. Yang kedua, berbuat zolim, ya. Apa pertama sekali? Zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfiru, mohon ampun kepada Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi nomor 1, apa Ustaz nomor 1? Kata Nabi kepada Muaz, la tatruka biduburi sholat. Jangan kau tinggalkan di ujung sholatmu kecuali Allahumma a'inni ala dzikrika. Bapak-bapak, ini harga mati. Kalau kita gak ingat Allah, semuanya jadi berat. Tapi kalau kita ingat Allah, ada Allah. Allah Maha Besar. Ini persoalan ini kecil. Makanya Nabi ada apa-apa, ya Bilal, istarihna bis shalah. Begitu Nabi SAW. Nabi nggak pernah ke puncak, Nabi nggak pernah jalan-jalan ke padang. Nabi itu istarihna bis shalah. Masya Allah. Sudah Bilal ya, Masya Allah. Jadi rehatnya Nabi itu memang gitu Pak. Makanya bulan Rajab ini jangan absen bangun malam Pak. Ya, Ustaz hafalannya belum, beli mushaf gede taruh di depan, Mama di belakangnya gitu ayat. Nggak apa-apa, Fatihah baca itu 1 lembar penuh, 1 lembar penuh. Baru ruku dilamain. Nikmati malam-malam bulan Rajab ini. Ya, tak ada amal yang lebih Allah agungkan kecuali amal-amal di bulan-bulan haram. Dan ini bulan Rajab ini istimewa. Karena Rajab itu artinya mulia. Gitu. Kalau bulan Rajab yang lain itu miring. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Karena dia ngawal orang haji. Setelah puasa Syawal, masuk Zulqa'dah, nggak boleh lagi berbuat dosa karena mau haji. Selesai haji dikawal dengan Muharram, pulang haji jangan bikin dosa. Jadi panjang tuh 90 hari bulan haram, sehingga orang haji itu terjaga dengan betul. Tapi ini Pak, Rajab sendirian. Ya, 2 bulan jelang
Ramadan supaya kita lebih siap. Makanya kata kuncinya ala dzikrika, selalu mengingat Allah. 2, wa syukrika. Bapak-bapak, saya mau nanya, mana lebih berat? Bersabar dengan kesulitan hidup atau bersyukur dengan karunia dari Allah? Mana lebih berat? Jangan langsung jawab. Jangan cuma teori. Jujur secara pribadi. Mana lebih berat? Bersabar dengan kesulitan hidup atau bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah? Mana lebih berat? Betul. Lebih berat itu bersabar dengan kesulitan hidup, karena jelas. Nggak usah bohong, Pak. Itu lebih berat. Ya, kenapa? Karena jarang di antara kita kalau lagi dapat duit, Ustaz, saya lagi diuji Allah. Nggak ada. Lebih berat itu bersabar dengan kesulitan hidup, karena memang jelas. Tapi kenapa di Quran? Kenapa di Quran redaksinya faqalilan tashkurun? Sedikit sekali orang yang bersyukur. Mohon maaf Pak, mohon maaf ini Pak, serius ini Pak. Apa kata ulama? Kalau ada orang sholat, kalau ada orang puasa, kalau ada orang haji, kalau ada orang umroh masih masuk neraka, itu cuma satu kesalahannya. Sedikit dia bersyukur kepada Allah. Baca surat Ibrahim. Ibrahim surat 14 ayat 34. Ini waktu dibacakan oleh Nabi, sahabat gak ada yang angkat kepala. Apa kata Allah? Coba lihat baik-baik ayat ini. Kalau sahabat langsung paham, orang awam justru protes ayat ini. Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Sebenarnya Allah, Dia telah memberi apa saja yang kalian minta. Ini redaksi ini, sahabat nggak ada yang angkat kepala, dia malu. Tapi orang awam langsung protes. Ya Rasul, banyak banget permintaanku yang belum dikabulkan. Aku minta ini, Allah nggak ngasih. Allah, lihat ini ayat. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Sebenarnya Allah, Dia telah memberi apa saja yang kalian minta. Kalau sahabat malu, nggak ngangkat kepala. Kenapa? Karena ada ayat berikutnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu bilang banyak permintaanmu yang belum dikabulkan, Allah bilang coba kamu hitung nikmat yang sudah kamu rasakan. Kita bersyukur Pak, di 2025 ini sehat walafiat. Ada jamaah yang lagi sakit, Pak Jid? Ayo, coba ya. Kita berdoa semoga Ramadan ini masih bisa ikut tarawih. Berapa banyak kita nggak bisa makan kari lagi karena tahun lalu udah diambil orangnya. Ya, bersyukur kita, masya Allah. Jika kau menghitung nikmat-nikmat yang sudah kau rasakan, kamu tidak dapat menghitungnya. Masya Allah. Nikmat Allah ini bisa duduk begini aja, ini enak sekali ya Allah. Orang lain aja duduk susah. Ya, tetangga saya kemarin dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa. Kayak saraf kejepit, tapi lebih parah lagi. Sakit betul. Padahal badannya nggak gemuk-gemuk amat. Jadi berbahagia ya agak gemuk-gemuk. Masya Allah. Itu Pak kalau udah sakit Pak, Masya Allah. Malam aja terdengar teriakannya Pak di kamar kami. Saking sakitnya itu Pak. Maka bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Ya Allah, ini nikmat ya Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Makanya ujung ayatnya yang berat. Innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia sungguh banyak yang zalim dan ingkar nikmat. Nah itu dia. Jadi kalau orang kafir kufur iman, kalau orang beriman banyak yang kufur nikmat. Makanya kenapa kata Nabi,
Man lam yashkur qalilan walam yashkur katsiran. Orang yang tidak tahu berterima kasih pada yang sedikit-sedikit, maka dia tidak mungkin berterima kasih pada yang banyak. Makanya kenapa para wanita lebih banyak di dalam neraka? Kata Nabi, li'anna aksarahunna, karena kebanyakan wanita-wanita itu qillatu syukri, sedikit sekali bersyukur pada suaminya, berterima kasih pada suaminya. Naik itu. Tapi ini dibaca hadisnya oleh ibu-ibu, jangan dibaca oleh bapak-bapak. Nanti berantem lagi pula kan gitu. Bapak-bapak baca hadisnya, hadis Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk istrinya. Nah, itu dia. Gitu. Jangan dibalik. Ya, hadis ini dibaca oleh ibu-ibu, nuntut melulu. Bukankah Nabi berkata sebaik-baik kalian adalah paling baik istrinya? Apa yang Nabi lakukan pada mama? Dari dulu menikah mama nggak pernah bahagia. Itu yang ngomong begitu, jangankan masuk surga, bau surga pun nggak dapat dia. Suaminya datang. Bukankah ada hadis yang mengatakan sekiranya Allah menyuruh manusia menyembah manusia, maka aku akan menyuruh para istri menyembah suaminya. Masya Allah. Kapan mama menyembah ayah? Masya Allah. Berantem pakai dalil tapi tidak tepat. Jadi bapak-bapak bersyukur itu Pak, ya Allah. Pak Rahim bersyukur dengan istri yang sekarang tuh tinggi sekali nikmatnya, Masya Allah. Belum tentu Pak, kalau bapak nikah lagi kemudian aman-aman. Belum tentu Pak. Tapi juga belum tentu juga hancur Ustaz. Iya memang sih, Masya Allah. Jadi bersyukur itu Masya Allah, luar biasa itu Pak ya. Man lam yashkur linnas walam yashkur lillah. Masya Allah, ini hadis-hadis masyhur. Siapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia, bagaimana mungkin dia berterima kasih kepada Allah? Makanya itu kenapa kita disuruh untuk saling berterima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Begitu Pak ya, berterima kasih itu dia Pak. Jadi dulu ada Qarun. Kurang apa Qarun? Qarun tuh orang susah pertama Pak. Didoain oleh Nabi Musa. Mulailah dia berdagang, mulailah dia beternak. Ketika dia kaya, dia sombong kembali. Jadi ada Qarun itu Pak. Ya, seperti itu. Nah, makanya contoh bagi kita, jangan sampai sudah beriman, sudah ibadah, tapi lupa bersyukur kepada Allah. Sudah ya? Hah? Masya Allah. Lama benar di sini, kurang bersyukur Ustaz ini, Masya Allah. Jadi ibu-ibu banyak-banyak bersyukur sama suami Bu, ya. Suami pulang itu coba panggil lah, wahai Kanda Juwita hati, pret. Tanggal berapa ini Ustaz? Ini kan baru tanggal 11 Bu, ya. Masa tanggal 11 sudah berubah ya? Begitu. Masih ingat apa kata Nabi? Ya Aisyah, ya Fatimah, pergilah kau ke rumah itu. Kenapa? Pergilah kau ke rumah itu. Masuklah Aisyah, Fatimah ke rumah itu. Pas masuk kaget menemui seorang ummahat, seorang ibu. Dilihat di mejanya ada air putih, ada cambuk, ada handuk. Masya Allah. Kenapa ini ada di mejamu? Kalau suamiku pulang, handuk yang pertama aku datangkan ke wajahnya. Dilaplah suaminya. Itu zaman dulu Ustaz. Itu penghormatan itu, Masya Allah. Berikutnya apa? Air putih. Bukan air panas Bu, air putih, Masya Allah. Saya minum dulu Ustaz. Bukan nanya, bukan tagihan, bukan COD, bukan, Masya Allah. Gitu dulu. Udah beres semua, baru ada cambuk. Wahai suamiku, jika dari pagi sampai sore malam ini ada pelayananku yang tidak pantas, cambuklah aku daripada aku dicambuk di hari kiamat. Masya Allah. Ada kira-kira istri begitu hari ini? Boro-boro, Masya Allah. Sekarang yang terjadi, komandan,
kapten. Itu kalau di kapal. Pulang ke rumah ABK. Bintang 2 rapat ibu kota. Mama, waduh, gimana ini? Tiba-tiba mau diberi sedikit. Waalaikum. Cepat mama. Kira-kira apa? Cepat. Bintang 2 tutup, masya Allah. Bapak-bapak, rapat dilanjutkan oleh Pak Kapolda saja. Saya izin dulu sebentar ya. Bintang 2 di Pangdam, tapi pulang ke rumah tetap kopral selesai 2 ya. Jadi memang sulit itu Pak ya, masya Allah. Jadi Pak Rahim memang propam itu sulit dilawan ya. Siapapun ngadapin propam itu masya Allah. Makanya ibu-ibu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling terakhir, wa syukrika wa husni ibadati. Ternyata kata ulama, kalau orang itu selalu ingat Allah, Allah ingat dia. Kalau orang itu bersyukur, Allah tambah lagi. Baru dia bisa naik level husni ibadah. Apa itu? Hamba terbaik, suami terbaik, jadi mertua terbaik, jadi besan terbaik, jadi ayah terbaik, jadi kakak ipar terbaik, jadi tetangga terbaik, jadi warga terbaik. Masya Allah. Kuncinya 2, selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Nah sekarang ada pertanyaan, lebih banyak mana kita? Ingat Allah lagi senang atau ingat Allah lagi susah? Nggak usah bohong, yang wajar. Nah itu makanya Allah beri susah terus kita ini. Surat Yunus, balik lagi. Surat Yunus ayat 12 ya, surat 10 ayat 12. Ini sifat manusia. Wa idza massal insana durru da'ana lidambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Manusia itu kalau ditimpa kesulitan, bahaya, masalah, dia ingat kepada kami. Kapan dia ingat? Berdiri, ya Allah, ya Allah. Duduk, ya Allah, ya Allah. Berbaring, ya Allah, ya Allah. Pokoknya setiap waktu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Falamma kashafna anhu durra. Tapi ketika masalahnya kami singkirkan, marra ka'allam yad'una. Dia berlalu begitu saja, nggak nongol lagi di masjid. Tadinya sebelum asar udah angkat tangan dia di masjid, sebelum maghrib sudah angkat tangan di masjid, orang udah pulang semua isya masih angkat tangan. Tapi ketika masalahnya selesai nggak nongol lagi di masjid. Masya Allah. Itulah tabiat manusia. Makanya bapak-bapak sekalian, ada satu faktor, Ustaz, gimana supaya kita selalu ingat kepada Allah? Carilah kawan yang baik. Carilah kawan yang baik. Karena kawan baik itu Pak, dia akan mengingatkanmu ketika kamu lalai. Apa kata Nabi? Almar'u ma'adini khalilihi. Almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Masya Allah. Kita ini nggak sempurna, betul Ustaz. Tapi kalau teman kita lebih baik, dia akan mengingatkan kita. Masya Allah. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian dengan siapa kau berkawan. Nah, kawan itu penting Pak. Kawan itu sering ya. Jadi apa ya? Jangan pernah marah, jangan pernah bosan tuh kalau kita suka dikirimin. Ya, cuma memang kalau ngirimin itu jangan panjang-panjang Pak. Masya Allah.
Saya kalau mau kirim panjang itu pakai tulisan. Kalau ada waktu coba dibaca. Kalau panjang dia udah tahu, berarti panjang ini, Masya Allah. Orang Indonesia suka buka WA, tapi kalau panjang di skip. Itu dia. Makanya ada bapak-bapak tuh udah dia baca, belum dia jawab. Tiba-tiba dia jawab, Ustadz, Masya Allah nasihatnya. Setelah saya baca tuntas 2 kali, benar-benar gue banget katanya. Itu dia ya. Jadi bapak-bapak jangan pernah marah, jangan pernah tersinggung kalau dikirimin sesuatu oleh teman. Ya. Jadi bapak-bapak usahakanlah selalu ingat pada Allah. Teman yang paling baik kalau kita melihat dia, kita ingat kepada Allah. Itu dia ya. Karena ada orang tuh dilihat aja, Masya Allah, kita selalu ingat kepada Allah. Karena akhlaknya, perbuatannya mengingatkan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ada pertanyaan atau gugatan? Yang pasti Bu, yang pasti, apakah ibu akan bersama dengan suami? Tergantung. Apa ibu nggak bosan? Ya, tergantung. Kalau dalam hadis melihat surga di depan mata, yang dipisah Allah di hari kiamat suami istri yang bercerai, itu dipisah, nggak akan ketemu. Karena Allah sudah satukan mereka bercerai, maka Allah pisahkan mereka. Kalaupun ada dipertemukan, itu urusannya hisab dan gugatan. Tetapi mereka dipisah, ya, dipisah. Jadi nggak mudah memang, tapi harus dijaga dengan baik. Saya kemarin ngantar istri ke kantor pengadilan agama, bawa mahasiswa UIN Bandung praktek pengadilan. Makanya saya tanya Ustaz Ahmad, hari Jumat masih ada Jumat berkah di sini? Karena mahasiswanya itu mereka ada kurang lebih 30 orang, ikhwannya kurang lebih ada 19. Saya bilang sholat Jumat di sini aja, di sini ada Jumat berkah, ya gitu. Karena anak kos, ya. Orang kalau sudah di pengadilan tuh ternyata, ya Allah, pengadilan itu cuma butuh surat selembar mereka supaya pisah itu ada suratnya. Yang lain sudah diatur sama pengacara, ya. Hartanya, ininya, apa semua. Makanya di Islam tuh walaupun memang berat seperti itu, tetap ada yang namanya pintu perceraian. Karena cerai bukan kiamat, ya, seperti itu. Tetap disiapkan. Kalau di agama yang lain, apa yang sudah disatukan Tuhan jangan dicerai-beraikan. Berat Pak. Di kita kalau memang tidak ketemu, sulit mendapatkan solusi, emergensi, ya diambillah itu. Karena itulah pilihan. Tapi justru dalam Quran kata ulama tak ada garansi takwa yang lebih lengkap Allah siapkan kecuali di ayat cerai. Surat At-Talaq ujung ayat 2, awal ayat 3, ujung ayat 4, ujung ayat 5. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah walaupun urusan cerai. Pertama, Allah beri dia jalan keluar. 2, rizki yang tidak disangka-sangka. 3, semua urusannya dimudahkan. Dan yang keempat ini yang paling double. Apa itu Ustaz? Kesalahan dia Allah hapus, amalnya yang gak banyak dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah. Cuma ada di Islam. Cuma ada di Islam. Dan itu cuma ada di ayat tentang perceraian. Gitu Pak. Artinya kalau itu harus diambil sebagai jalan keluar, no problem. Tapi bercerai tidak harus ludah meludah. Bercerai tidak boleh membuka aib. Maka kesalahan dosa besar pasangan itu mau cerai konferensi pers. Itu dosa besar itu. Kenapa? Karena aib pasangan cuma boleh dibuka di pengadilan kalau hakim meminta. Kalau hakim bilang tidak perlu, tidak perlu. Kenapa? Dua-duanya sudah sepakat berpisah. Ya. Apa penyebabnya? ABC, sidang ditutup. Tidak boleh terbuka secara umum. Dan yang boleh dengar hanya orang yang berperkara saja. Bahkan orang tua boleh dikeluarkan, gak boleh dengar. Supaya aib keluarga itu tidak ada yang tahu.
Cuma di kita ini nggak dapat di WA, lihat di X, nggak ada ini, coba ketik apa penyebabnya, Masya Allah. Ya, nah inilah masalahnya. Mudah-mudahan insya Allah keluarga, anak-anak kita semua ini diberikan kesabaran, mereka selalu ingat kepada Allah, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bu, jangan lupa doain anak-anak terus ya. Yang belum dapat pasangan, kita doakan dapat pasangan yang terbaik ya. Jangan, pokoknya minta pasangan yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Yang berkarir, mudah-mudahan karirnya baik, karirnya itu berguna untuk umat dan agama. Ya, kita minta pada Allah, kalau ada yang sakit, pertama diberikan kesabaran. Mudah-mudahan sakitnya membawa kebaikan. Dan yang paling terakhir, kalaupun anak sudah menikah, jangan lupa terus dijaga di tahajud. Ya Allah, jagalah putra putri kami sekalipun mereka sudah menikah, jaga suaminya dengan baik, jaga istrinya dengan baik. Karena doa ibu itu sepanjang masa. Doa ibu, kalau ada yang nanya, Ustadz apa yang menjaga anak-anakku? Doa ibu yang menjaga anak-anak itu. Ya, jadi mudah-mudahan Bu, insya Allah anak-anak tetap terjaga, sehingga yang sudah berkeluarga, insya Allah keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, kami mengakui ada banyak perbuatan zalim, bahkan perbuatan zalim pada diri kami sendiri. Apatah lagi kalau ada kezaliman pada orang lain. Ya Allah, jangan kau hukum putra putri kami. Apa itu karirnya, apa itu jodohnya, apa itu ibadahnya, karena dosa kami sebagai orang tua. Allahumma ya Allah, jika dia belum dapat jodoh, berikan jodoh yang terbaik. Terbaik bagi dunianya, terbaik bagi agamanya, bahkan terbaik bagi hari tua dan akhiratnya. Ya Allah, ampuni putra putri kami jika ucapannya pernah kasar atau mungkin sering kasar. Ya Allah, ampuni kehilapan putra putri kami, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Jika pernah menikah, ya Allah, kuatkan mereka berdua. Sekalipun pernah punya masalah, ya Allah, jangan sampai ya Allah kau bawa mereka untuk berpisah, ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka saling menutup aib mereka, ya Allah. Jadikan mereka saling menutup kekurangan mereka, ya Allah. Ya Allah, yang belum punya keturunan, kau berikan rezeki dari rahim-rahim yang terbaik yang engkau berkahi dengan keturunan anak yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah, berikan kesembuhan, kesabaran pada jamaah kami yang lagi sakit, ya Allah. Dan izinkan kami beserta mereka, ya Allah, berjumpa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi ya Allah, berkahi tempat tinggal kami, berkahi usaha-usaha kami, berkahi pekerjaan-pekerjaan kami, ikhtiar-ikhtiar kami, Allah. Pertemukan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan sampai kami bubar dari majelis ini jika kami masih punya dosa, kecuali telah engkau ampuni. Wala hamman illa farasta, jangan kau biarkan kami punya kesulitan, kecuali kau berikan di majelis ini jalan keluar yang terbaik. Wala dainan illa qadaita, jangan kau biarkan kami punya tanggungan, cicilan, bahkan hutang-hutang, ya Allah, kecuali kau berikan pada kami semua kesanggupan dan kekuatan, ya Allah. Wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Ya Allah, jangan kau biarkan hajat kami, terutama hajat putra putri kami, ya Allah, hajat karirnya, hajat pendidikannya, bahkan jodohnya, ya Allah, kecuali kau berikan kemudahan
mudah-mudahan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallama bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan izin, Sabtu pekan kedua Februari belum sampai di tanah air. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Februari. 1 hari Sabtu Februari, tanggal 8 izin karena tanggal 8 masih di Jeddah. Tanggal 9 baru pulang. Ya. Ada jamaah bawa istri, bawa anak, bawa ibu, bawa nenek. Masya Allah. Tapi saya tanya, ada nggak kursi roda mereka? Nggak pakai Ustaz. Alhamdulillah. Ya Allah. Begitu, ya. Nah, kalau bawa jamaah pakai kursi roda itu harus sabar, ya. Turun dari bis sabar, naik di bis sabar, ya. Apalagi emak-emak itu. Ibu-ibu ada yang mau ke toilet? Enggak Ustaz. Baru setengah jam. Ustaz boleh ke toilet? Ya. Memuji kesabaran insyaallah. Jadi hari Sabtu tanggal 8 Februari izin, ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan nanti ketemu pas Ramadan hari Sabtu pekan kedua. Ramadan pertama hari Sabtu, tanggal 1 Maret hari Sabtu. Berarti ketemu 8 Maret subuh insyaallah. Ya. Maret sama Februari tanggalnya sama, harinya sama. 1 Februari Sabtu, 1 Maret Sabtu. Ustaz yakin Ustaz, 28 Februari Taraweh. 28 Februari itu hari Jumat. 1 Maret hari Sabtu. Berarti 8 Maret insya Allah ketemu lagi. Insya Allah. Dua ya. Insya Allah begitu. Baik Ibu dan Bapak, itu saja sekali lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Puluh irian. Buruk cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.